Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang proyek 4, 5, dan 6. Yang pertama ada saya sendiri anggotanya, Adiana Dewi Yulitasari dengan NRP 045. Yang kedua ada Haniful Kais dengan NRP 046. Yang ketiga ada Diana Rahmayanti dengan NRP 047. Dan yang keempat ada Muhammad Naufal Arik Rafnan dengan NRP 048. Di sini menjelaskan tentang 3 proyek, yaitu jam digital clock with preset value. Kemudian yang kedua ada proyek teaching factory dengan AVR minimum system. Yang ketiga ada analog line tracer dengan 2 sensor. Yang pertama membahas tentang jam digital clock with preset value. Jam digital dengan tampilan 7 segmen berisi tentang informasi jam dan menit dengan sumber detak clock pada rangkaian stable multivibrator untuk menghasilkan detak 1 detik yang akan ditampilkan pada LED dalam kondisi blinking dengan menyediakan fasilitas untuk pengaturan nilai jam dan menit melalui switch dengan sumber satu daya sebesar 5 volt DC atau 12 volt DC yang dipilih oleh user. Kemudian ada spesifikasi desain. Yang pertama ada tampilan menggunakan 7 segmen untuk menunjukkan informasi jam dan menit dengan masing-masing tampilan adalah 2 digit. 2 sumber detak 1 detik dirancang menggunakan stable multivibrator dengan IC 555. Yang ketiga ada stable multivibrator menyediakan pilihan detak 100 ms untuk soft testing. Yang keempat ada informasi detak 1 detik ditampilkan pada LED dengan kondisi blinking. Yang kelima ada sistem menyediakan fitur user setting untuk mengatur nilai jam dan detik melalui pengaturan deep switch. Yang keenam ada sumber cadu daya yang bisa dipilih dari 5 volt DC atau 12 volt DC. Yang ketujuh adalah tersedia LED indikator cadu daya. Yang kedelapan ada ukuran PCB tidak ditentukan, boleh menggunakan single atau double layer. Yang kesembilan menggunakan komposisi komponen dan paduan komponen probe hole dan SMD. Yang 10 ada terdapat 6 lubang untuk mounting PCB ke package hole 2 mm. Kemudian ada diagram blok dengan generator clock IC 555 sebagai sumbernya yang akan menghidupkan LED yang dihasilkan dari dekade counter IC 74HC190, yakni bisa mereset dan load value-nya. Kemudian dekade counter ini akan menuju ke BCD to 7 segment dan dari dekade juga menuju ke IC 74HC10 untuk lamp testnya dan menuju ke BCD 7 segment IC 7447 lalu akan mengeluarkan output pada 7 segmen ini. Berikut adalah skematik rangkaian. Ini ada 7 segmen, ada deep switch dan ini dapat dilihat. Kemudian ada video simulasi. Video simulasi ini kami skip karena sudah terdapat pada foldernya. Karena waktu untuk merekam tidak cukup, maka kami lewati. Kemudian ada tampilan layout. Ada 2 digit informasi jam, ada indikator detak atau blinking, ada 2 digit informasi menit. Kemudian yang selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya, Diana Rahmayanti. Baik, yang selanjutnya yaitu AVR minimum system. Rangkaian minimum system microcontroller berbasis microcontroller AVR 8-bit yaitu Atmega 328P. Modul ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi fitur-fitur yang tersedia pada microcontroller Atmega 328P. Modul ini menyediakan piranti I/O dasar dan sederhana seperti LED switch dan LCD display untuk keperluan eksplorasi. Modul ini menyediakan modul USB to serial on board yang dapat digunakan untuk komunikasi atau bertukar data dengan komputer dan proses pengisian program ke dalam microcontroller. Spesifikasi desain yang pertama yaitu berbasis microcontroller AVR 8-bit Atmega 328P dengan kemasan SMD. Yang kedua menggunakan bootloader Arduino Uno. Yang ketiga bekerja pada clock oscillator 16 MHz. Yang keempat tersedia LED dan switch built-on onboard dengan rincian LED built-in yang terhubung dengan pin PD5 dan switch built-in yang terhubung dengan pin PD2 dan 3. Yang kelima tersedia LCD display yang mendukung tampilan 16:2 dengan interface paralel 4 bit.
Keenam, tersedia real-time clock untuk menyediakan informasi waktu dengan clock oscillator 32,768 kHz. Yang ketujuh, tersedia 2 jalur komunikasi serial dengan rincian dedicated serial menggunakan pin TX dan RX untuk PD0 dan PD1, kemudian soft serial untuk menggunakan pin GPIO untuk PD4 dan 5. Yang delapan, tersedia indikator komunikasi serial untuk pin TX dan RX. Kesembilan, tersedia jalur komunikasi Integrated Circuit untuk VCC, ground, dan CLSDA. Yang 10, tersedia VR untuk ARF ADC, multi-train VR. Tersedia tombol reset, tersedia USB to serial converter on board yang terhubung dengan pin dedicated serial. Yang 13, sumber satu daya dari USB port dan external supply 12 volt DC. Yang ke-14, ukuran PCB tidak dibatasi, dan yang ke-15 menggunakan panduan komponen threshold dan SMP. Dan berikut adalah diagram bloknya dari Atmega 328P yang menunjukkan LCD, RTC, soft serial, dedicated serial, dan LED. Dan berikut merupakan skematik rangkaiannya. Berikut merupakan video simulasi rangkaian. Untuk video simulasi rangkaian kami skip karena sudah terdapat pada folder masing-masing anak untuk mempersingkat durasi waktu. Dan berikut merupakan tampilan layout dari FR. Saya lanjutkan untuk analog line tracer dengan 2 sensor. Ini mobil robot berubah line tracer analog yang dilengkapi dengan 2 sensor sebagai indera pendeteksi jalur lintasan robot. Robot ini penggerak 2 buah motor DC dengan konfigurasi DDMR. Satu daya robot berasal dari baterai LiPo atau lithium polimer dengan konfigurasi 3 sel per 100 mAh. Robot ini tidak menggunakan parantimeter program sebagai kontrolnya, namun hanya menggunakan rangkaian komparator untuk mengelola hasil pembacaan sensor. Next. Desain pada proyek ke-6 ini, yang pertama, satu, tanpa menggunakan parantimeter program seperti microcontroller. Yang kedua, konfigurasi penggerak adalah DDMR, differential drive mobil robot dengan menggunakan 2 motor. Yang ketiga, tegangan tipikal motor 3-12 volt, konfigurasi internal gearbox. Yang keempat, driver motor menggunakan on-chip edge brake menggunakan L298D yang mendukung 2 motor. Yang kelima, terdapat LED indikator untuk output rangkaian komparatornya. Yang keenam, sumber satu daya menggunakan baterai LiPo 3 sel dengan kapasitas arus 1100 mAh. Yang ketujuh, jumlah sensor 2 buah menggunakan photodiode 5 mm. Yang kedelapan, tersedia switch on-off untuk mengoperasikan robot. Yang kesembilan, ukuran PCB tidak dibatasi. Untuk yang ke-10, rangkaian sensor bisa terpisah atau menjadi satu dengan controller dan driver. Yang ke-11, ukuran mekanik tidak ditentukan. Silakan didesain secara proporsional. Mengenai diagram bloknya, rangkaian komparator diawali dengan sensor 1 dan sensor 2 masuk ke edge brake driver on yang menyalakan motor 1 dan motor 2 sehingga bekerja. Next. Untuk skematik rangkaian analog line tracer dengan 2 sensor seperti yang tertampil saat ini, menggunakan 2 motor DC dan menggunakan input kurang lebih 15 volt DC. Assalamualaikum. Lanjut untuk video simulasi rangkaiannya, kita skip karena sudah ada di Gitrev masing-masing kelompok kami. Mengenai tampilan layout pada proyek kali ini ada 6 tampilan layout. Yang pertama tampak belakang, ada tampak atas, ada tampak depan, ada tampak sampingnya, ada juga tampak bawah, seperti halnya yang tertera pada slide. Yang kemudian dapat dilanjutkan oleh teman kami Haniful Kais untuk menjelaskan tentang skematik Eagle-nya. Ya, untuk rangkaian digital clock terdapat
7 segment, dan juga beberapa komponen lainnya pada simulasi aplikasi Eagle. Dan untuk tampilan boardnya bisa dilihat seperti ini. Karena boardnya terbalik, jadi 7 segmentnya berubah pada posisi bawah kanan. Dilanjut untuk rangkaian skematik line tracer analog, terdapat komponen-komponen yang bisa dilihat. Untuk tampilan boardnya pada line tracer analog itu seperti ini. Sama juga seperti rangkaian sebelumnya. Untuk posisi-posisinya karena terbalik, jadi bisa semula di bawah jadi di atas, dan dari atas jadi ke bawah. Untuk rangkaian selanjutnya yaitu AVR minimum system. Untuk komponen-komponennya terdapat sebagai berikut. Dan untuk tampilan boardnya pada rangkaian AVR minimum system yaitu seperti ini. Sama juga seperti rangkaian tadi 1, 2, dan 3 boardnya. Karena posisinya terbalik, ya. Dan untuk timeline pengerjaannya, pada tanggal 8 November kelompok kami membuat rangkaian proyek 4 yaitu jam digital atau digital clock with present value. Kemudian dilanjut pada tanggal 14 November membuat revisi proyek 4 jam digital clock with present value dan membuat video simulasi rangkaian. Untuk tanggal 17 November kelompok kami membuat rangkaian proyek 5 yaitu proyek Teaching Factory, dan dilanjut pada tanggal 19 yaitu kita meng-cross-check proyek 4 dan membuat video simulasi rangkaian ditambah membuat PPT tahap 1. Kemudian pada tanggal 24 November, kelompok kami membuat rangkaian proyek 6 analog line tracer dengan 2 sensor dan buat skematik Eagle proyek 4 dan 5. Kemudian pada tanggal 28 Novembernya, kelompok kami meng-cross-check proyek 5 dan skematik Eagle proyek 5 dan 6, membuat video simulasi rangkaian ditambah membuat PPT tahap 2. Dan kemudian langkah terakhir pada kelompok kami yaitu pada tanggal 10 Desember, yaitu meng-cross-check skematik Eagle Project 6, membuat video dan final pembuatan PPT, kemudian tersusunlah PPT ini. Untuk pembagian tugas, ada Adiana Dewi Yulitasari yang membuat proyek 4, yaitu jam digital clock with present value. Kemudian proyek 5 disusun oleh Diana Rahmayanti untuk proyek Teaching Factory. Kemudian untuk proyek 6 disusun oleh saya sendiri, Haniful Kais, untuk menyusun analog line tracer dengan 2 sensor. Kemudian dari proyek-proyek tersebut terbuatlah PPT yang dibuat oleh Muhammad Naufal Arik Rafnan dan juga sebagai desainernya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata atau salah penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.